dari mimpi jadi kenyataan, makrifat atau pencerahan di balik pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Oh, sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Oh ye, nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Ini konten bener-bener aneh sekali karena lewat mimpi. Aku nggak tahu kok bisa jadi gini. Soalnya Dindra itu kalau memang niat buat konten sudah menyiapkan dari sebelumnya, baru tinggal buat. Tapi karena kaget aja selama ini antara feeling dan mimpi selalu berjalan sesuai dengan kehidupanku. Pasti aneh, nggak percaya. Aku pun geding juga. Gak pernah soalnya mimpi kayak orang-orang yang sering dan ngelantur kemana-mana, gak pernah. Penasaran kan ya? Aku bukalah HP dan sangat terkejut dengan ini semua. Habis ditunjukkan cahaya, entah itu cahaya ilahi atau makrifat nyata, sampai buat gak sadar sebentar gitu loh ya, sebentar juga gitu. Habis itu juga sholat tahajud, tapi semua hanya Allah yang tahu. Yang jelas sudah 2 kali aku menjumpainya. Apa karena aku seorang pendosa yang kayak batu apa ya, sampai orang tua aja nggak bisa menyentuhnya. Ya udah, kalau tak ceritain panjang kali lebar kali tinggi, intinya aja seperti itu. Mari kita simak biar kita semua lebih ikhlas, lebih nerima apapun ujian yang mungkin sedang kita semua hadapi dalam rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim ya, bermanfaat buat semuanya. Harapannya semua orang jadi baik dan ngikutin jejak Dindra. Kalau kalian itu pernah kayak gini yang aku alamin, ya kalian bisa ya cerita-cerita. Bentar ya, ini tuh masih azan di sini. Jadi sebagai umat muslim kita hormati azan. Jadi hening dan banyak ngejawab azan ya gengs ya. Kalau sudah tahu jawaban azan gitu ya. Kita itu lagi dikasih cuti sama Allah. Ya tetap dihormatin azan, apalagi yang pas sholat langsung disegerakan on time sholatnya. Maaf ya sebelumnya kalau kontennya ini nggak cepet gitu ya, karena ya dapat dari mimpi itu ya, jadi yang tak siapin tuh ku pending. Siapa tahu ini lebih bermanfaat gitu ya buat semuanya. Sifat atau pencerahan di balik pernikahan. Pernikahan bukan sekedar disatukan dua jasadnya. Ia adalah penyatuan roh, penyatuan perjalanan, dan lebih dari itu, ia adalah pentas Allah untuk kita mengenal hakikat diri dan hakikat cintanya, ya, hakikat diri kita dan cinta Allah gitu ya. Allah itu tidak pernah silap atau salah gitu ya dalam menentukan pasangan. Jika kita merasa pasangan itu ujian, ingatlah, pasangan kita bukan datang secara random atau acak. Allah sudah tetapkan sejak sebelum kita dilahirkan siapa yang akan menggenggam tangan kita dalam suka maupun tak suka. Dia bukan satu kesilapan. Allah tidak pernah silap. Kadang-kadang kita merasa pasangan kita membuat gak enak hati kita. Kadang kita merasa tidak dipahami pasangan kita ya. Kadang kayak, kok pasanganku kok nggak paham sih, aku pengen gini pokoknya merasa nggak dipahami gitu loh ya.
Tapi dalam makrifat, dalam pencerahan, bukan pasangan kita yang membuat gak enak hati kita, tetapi Allah sedang mengetuk pintu hati kita, mengajari tentang sabar, ridho, dan cinta yang hakiki, bukan hanya cinta yang menye-menye atau yang senangnya aja gitu loh ya. Dulu Dindra pas belum tahu juga pengennya itu yang seneng-senengnya aja, bahagia-bahagianya aja, yang gak nurut, yang gak seneng, yang gak paham, gak mau gitu ya. Ternyata bukan gitu. Yang kedua, pasangan itu cerminan jiwa kita. Perhatikan baik-baik pasangan kita, kekurangan, ketidaksempurnaannya. Semua itu adalah refleksi yang Allah tunjukkan kepada diri kita. Kita ngaca, kita itu kayak gitu loh ya. Kalau kita terlihat gak sabar dalam dirinya, mungkin Allah mau kita untuk lebih sabar ya. Kalau kita lihat pasangan kita kurang kasih sayang, mungkin Allah mau Anda atau mau kita lebih banyak memberi. Pasangan kita gak sempurna, sama seperti kita yang juga tak sempurna. Manusia itu gak ada yang sempurna ya, tetapi bersama Allah menyempurnakan dengan kasih sayang dan ujian yang sudah diatur Allah. Itu makanya suami istri belajar saling melengkapi ya. Inilah ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Sesempurna manusia, sebaik manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada aja gitu ya. Dan yang ketiga, ujian itu tarbiyah. Tarbiyah itu asuhan atau didikan Allah. Ada hari kita akan mengeluarkan air mata atau menangis ya. Ada hari kita merasa tired atau penat. Ada hari kita akan bertanya dalam hati, kenapa aku diuji begini? Semua pasti pernah begini kan ya. Tapi coba kita diam, renungkan yang lebih dalam maknanya. Allah bukan memvonis atau menghukum, tapi Allah sedang mendidik kita. Allah sedang menyusun satu persatu pengalaman dalam rumah tangga kita, supaya kita lebih dekat kepadanya. Kadang-kadang kebahagiaan kita diambil sebentar aja. Allah biarkan ada jarak di antara kita dan pasangan kita, bukan untuk mencermaikan atau memisahkan, tetapi supaya kita kembali mencari bahagia dari dalam dulu. Ini maksudnya bahagia dari Allah ya, diri kita, Allah itu ya utama. Dan kebahagiaan yang datang dari manusia adalah sementara. Hanya Allah yang buat bahagia itu abadi dan selalu tenang di hati ya. 4. Usahakan untuk meletakkan cinta ke tempat yang benar. Banyak yang tidak benar pernikahannya, dikira pasangan kita itu sumber bahagia gitu. Dikira kalau pasangan berubah, hidup akan sempurna. Tetapi makrifat mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu bukan milik pasangan kita, tetapi hanya milik Allah saja. Dulu aku kira kalau udah dituruti semua sama suami, sama anak-anak, aku tuh bahagia gitu. Ternyata sebentar aja bahagianya. Pas aku belum selesai dengan diriku sendiri tuh dulu gitu ya, masih dikasih apa-apa, digimanain masih kurang pas gitu loh ya, masih gak bahagia gitu ya. Tapi setelah aku selesai ya dengan diriku sendiri, itu ternyata bahagia itu ada di dalam diri kita gitu. Semua yang ada di dunia hanya pelengkap saja. Bila hati kita letakkan pada Allah, kayak merasa bebas kita, karena tidak lagi bergantung pada respon pasangan kita. Kita tidak lagi minta lebih dari manusia. Sebaliknya, kita hanya berdoa, berharap ke yang maha mengasihi, Allah saja. Dan anehnya, saat kita sudah tidak bergantung pada pasangan kita, saat itu jugalah Allah menjadikan hubungan kita gitu kayak lebih tenang, tentram, ikhlas gitu ya, kayak ringan aja gitu, merasa mudah gitu loh ya.
Kelima, mencintai pasangan dengan cinta Allah. Cinta yang hakiki bukanlah cinta yang meminta untuk diberi perhatian, tetapi cinta yang memberi penuh keikhlasan ya. Saat kita sudah paham bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah, kita akan mencintai pasangan kita bukan karena dia sempurna, tapi karena Allah yang meletakkannya di sisi kita. Kita akan mulai melihat dengan mata lebih dalam pasangan kita. Bila pasangan kita diam, tidak cepat kerasa gitu, sensitif gitu ya. Kenapa ya kok pasanganku diam gak gitu ya? Karena kita tahu pasangan kita lagi berjuang dalam jiwanya. Dia itu juga berjuang dalam kebahagiaannya, dalam pikirannya gitu. Terus bila dia tantrum atau esmoji, kalau pasangan kita itu lagi tantrum atau esmoji, kita tetap dekat karena kita tahu pasangan kita sedang memerlukan kasih sayang lebih dari biasa. Terkadang karena ini ya, pasangan gak setia karena gak dapat kasih sayang di rumah tangganya, sehingga cari di orang lainnya, sehingga orang yang gak tahu apa-apa jadi korban hausnya kasih sayang. Setelah dapat kasih sayang dan kebahagiaan yang didapat dari orang lain, itu gak abadi, hanya sementara. Padahal udah aja, kalau udah tahu dan dapat hidayah ilmu dari Allah, carinya bukan di orang lainnya, tapi di Allah sang pemilik kebahagiaan yang sesungguhnya. Bisa tahu karena meskipun usiaku belum dewasa, tapi udah mengalami semuanya. Bila pasangan tidak benar, langkahnya kita tidak cepat memvonis atau menghukum, menyudutkan, karena kita juga pernah gak benar langkahnya. Allah menghijab atau menutupi aib kita dengan rahmatnya. Cinta itu jalan pulang kepada Allah. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan saja, tapi tentang dua jiwa yang bawa satu sama lain lebih dekat kepada Allah ya. Setiap senyum, air mata, setiap kebahagiaan yang kita lalui dalam rumah tangga, semuanya adalah tanda kasih sayang dari Allah ya. Jadi kalau kita diuji dalam pernikahan, usahakan tenang, berpikir positif, tanyalah dalam hati apa yang Allah sedang ajarkan pada kita, dan kita akan mulai melihat bahwa setiap detik dalam rumah tangga kita bukan lagi sekedar cinta manusia, tetapi ia adalah kisah cinta Allah dengan kita ya. Itu mah cuma perantara. Jadi pasangan kita itu, terus anak-anak semua yang ada di dunia itu cuma jalan, cuma perantara buat kita lebih dekat kepadanya gitu, bukan malah jadi bucin sama manusianya atau sama hartanya, sama apanya yang ada di dunia, bukan ya. Alhamdulillah, ma'asyi barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel semuanya.